diceritakan juga pernah suatu ketika Nabi itu lagi duduk sama para sahabat, duduk kayak gini Pak. Kemudian tiba-tiba Nabi bilang begini, yamurru bikum rajulun min ahlil jannah. Nanti akan ada tuh ya, yang lewat di hadapan kalian tuh laki-laki yang dia itu penghuni surga. Akhirnya para sahabat bingung, loh ini gimana ceritanya ini? Ini orangnya masih di bumi tapi udah dikatakan di dalam surga. Akhirnya para sahabat tungguin ini kira-kira siapa ini yang lewat ini ya. Jadi ditungguin Pak barang-barang, nanti yang lewat kata Nabi ini orang ahli surga ini. Ternyata Pak pas ditungguin ya kira para sahabat tuh yang lewat ya Abu Bakar, ya lewat ya Umar, ternyata bukan. Yang lewat itu Pak laki-laki pemuda yang jenggotnya basah habis wudu, kemudian tangan kirinya lagi nenteng sendal. Akhirnya para sahabat, oh ini kayaknya Nabi salah ini. Ini Nabi kayaknya keliru, ini bukan yang ini kayaknya nih. Kayaknya bukan yang ini. Akhirnya para sahabat itu masih penasaran, ditunggu-tunggu, nggak ada lagi yang lewat, cuma dia doang. Akhirnya besoknya di hari kedua Nabi berkata yang sama, yamurru bikum rajul min ahlil jannah. Nanti lewat di hadapan kalian itu laki-laki daripada orang ahli surga. Ditunggu, kemudian ternyata yang hadir, yang lewat orang yang sama seperti yang kemarin. Para sahabat masih penasaran nih siapa lagi ini orang. Nggak ada yang kenal di antara mereka, tapi Nabi bilang dia penghuni surga. Kemudian sampai akhirnya Nabi ingin meyakinkan para sahabat bahwasanya orang itu daripada ahli surga. Di hari ketiga Nabi berkata yang demikian, yamurru bikum rajul min ahli jannah. Ternyata di hari ketiga dia juga yang lewat. Dia lagi orang ya Pak. Dia lagi. Akhirnya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini penasaran ini. Ini gimana ini kok tiba-tiba Nabi bilang begitu ini? Ini orang punya amalan apa? Itu para sahabat begitu Pak. Punya motivasi Pak. Ya dengar ini orang dijamin Nabi masuk surga. Akhirnya para sahabat yang lain itu mendatangi orang tersebut, menanyakan apa amalnya? Kok bisa masuk surga? Kok bisa dijamin surga? Itu para sahabat begitu tuh. Dalam kebaikan mereka itu adalah orang yang senantiasa berlomba-lomba. Dalam sholat jamaah, dalam zikir, dalam kebaikan, pokoknya para sahabat tuh berlomba-lomba. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini mengikuti laki-laki yang tadi Nabi bilang masuk surga ini. Diikuti sampai ke rumahnya. Sehingga Abdullah bin Amr bin As itu bilang kepada laki-laki tersebut, saya izin pengen tinggal bertamu di rumah kamu selama 3 hari. Selama 3 hari. Akhirnya diberi izin sama laki-laki tersebut. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ini tujuan ke rumah laki-laki itu Pak, tujuannya itu untuk mencari tahu dia ini punya amal apa sih, sehingga dijamin Nabi masuk surga. Akhirnya masuklah waktu malam itu kan. Ya seperti biasa, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, nggak ada yang terlalu istimewa. Karena Abdullah bin Amr juga ngelakuin itu, berjamaah yang ngelakuin. Akhirnya mungkin nanti dia sholat malam ini. Akhirnya Abdullah bin Amr itu malam nggak tidur Pak, nggak tidur itu. Mantau ini orang sholat tahajud apa enggak ini. Akhirnya kok ini nggak sholat. Mungkin dia ini ya nunggu saya tidur ini. Takutnya kalau saya masih bangun nanti susah jaga hatinya agar tidak sombong. Akhirnya Abdullah bin Amr tidur Pak. Bangun tidur ternyata orang gini masih tidur. Masih tidur. Akhirnya subuh baru bangun. Mungkin nanti dia sholat duha. Ternyata dia nggak sholat duha. Terus mungkin nanti dia baca Quran. Ternyata dia nggak baca Quran. Sampai 1 hari berlalu amalannya sama seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Sholat berjamaah, sholat qobliyah ba'diyah seperti biasa. Hari kedua juga sama, hari ketiga juga sama. Nggak ada yang istimewa. Kalau bahasa kitanya nggak ada yang istimewa Pak. Kita juga melakukan hal yang sama. Akhirnya setelah 3 hari Abdullah bin Amr bin As ini menyatakan tujuannya, wahai pemuda, saya ini sebenarnya tujuan ke sini ingin mencari tahu apa sih amalan kamu, begitu tuh. Sehingga Nabi itu bilang kamu itu min ahlil jannah, kamu itu tergolong daripada orang yang masuk surga. Akhirnya orang itu kaget, yang bener ente, begitu bahasa kita ya. Masa Nabi bilang begitu tuh Pak? Ahli surga tuh Pak nggak ngaku-ngaku ahli surga. Wali itu nggak ngaku-ngaku
Ini padahal Nabi yang bilang Pak, tapi dia nggak kepedean. Oh emang saya ahli surga? Nggak begitu, nggak. Dia bertanya, apa iya Nabi ngomong begitu? Sampai dia sendiri nggak percaya Nabi ngomong begitu. Orang tadi, pemuda tadi. Iya betul, Nabi ngomong begitu. Bahwasanya kamu itu min ahlil jannah. Kamu itu daripada orang yang masuk ke dalam surga. Apa amalan kamu? Apa jawab pemuda tadi? Mas, saya ini nggak ada amalan kecuali yang kamu lihat selama 3 hari. Amalan saya sama seperti amalan kamu. Ah, nggak mungkin kali, kata Abdullah bin Amr nih. Nggak mungkin. Kamu pasti punya amalan yang menyebabkan kamu itu dimasukkan ke dalam surga. Di sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena orang tersebut bingung, apa kira-kira amalan yang saya buat ya? Kira-kira nggak ada, kayaknya amalannya sama. Sehingga berpikir, dia sendiri nggak tahu Pak amalan apa yang menyebabkan dia masuk surga, dijamin masuk surga. Akhirnya setelah dia berpikir, mengingat amal yang dia lakukan, dia berbicara kepada Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah bin Amr, mungkin ini kata beliau nih, mungkin Pak, ada bahasa mungkin ini ya, jadi nggak kepedean, mungkin ini, tapi saya nggak pasti ya, mungkin yang Nabi maksud saya punya amal tuh. Saya punya amal yang ini bagus untuk kita amalkan Pak ya. Yang amalan ini menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Saya punya amalan setiap saya sebelum tidur, setiap saya mau tidur, saya memaafkan seluruh orang yang menzolimi saya pada hari ini. Jadi sebelum tidur dia berkata kepada Allah, ya Allah, saya sudah memaafkan seluruh manusia yang menzolimi saya pada hari ini. Ini amalan hati Pak, memaafkan orang yang berbuat zolim kepada kita. Ini namanya amalan. Sebab ini ternyata dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Padahal amalnya biasa aja Pak. Sholat jamaah, qobliyah, ba'diyah, zikiran juga sama. Enggak yang sampai sholat tahajud ribuan rakaat, enggak yang sampai Al-Quran dibaca hatam satu hari 2 kali hatam atau 1 kali hatam, enggak. Amalannya sebelum tidur dia maafkan Pak orang-orang yang berbuat zolim sama dirinya. Itu namanya amalan hati. Sehingga sebab itulah dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, saya ini sebelum tidur berkata dalam hati saya, besok saya tidak akan berbuat zolim kepada siapapun. Ini Pak boleh diamalkan. Sebelum tidur, maafkan sesiapapun yang telah berbuat jahat, berbuat zolim kepada diri kita. Dan niatkan dalam hati, besok saya nggak akan melakukan amal-amal yang dapat membuat hati orang lain, hati seorang muslim itu terluka sebab dirinya. Ini amalan, ini namanya amalan hati.